Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginan Mardiana, NPM 101211469, kelas C10, Prodi Manajemen. Ma'rifatul Insan atau mengenal hakikat penciptaan manusia. Ta'riful Insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan semestinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Asal penciptaan manusia. A. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan peranan penting tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Al-Quran surat Al-An'am ayat 2. B. Ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. 2. Unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit manusia diciptakan dari ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Dari unsur itu berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. A. Hati. Berbicara tentang hati, yang dimaksud bukan hati fisik. Ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasakan haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara perasaan itu karena tidak berada di suatu keadaan, itulah kemudian ia dinamakan qalbun. B. Akal. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya dimag, yang ini bersifat fisik. Dan demikian akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. C. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. 3. Amanah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. 4. Balasan. Jadi berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza, yang berarti balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh pahala yang setimpal, dan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang setimpal dengan keingkarannya.
Ma'rifatul insan atau mengenal hakikat manusia. Hakikat manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Satu, intisari atau dasar. Dua, kenyataan yang sebenarnya. Satu, makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dua, dimuliakan. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupkannya ruh kepada jasadnya. B. Manusia memiliki keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 3. Ditundukkan alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musakharul lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Dan 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. 1. Ibadah dan 2. Khalifah. 4. Bebas memilih. Yang kelima balasan atau pertanggungjawaban. Yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Taqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, dan kesanggupan daya. Potensi manusia diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. 2. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Al-mas'uliyah telah dipikul kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh kepadanya. 3. Manusia seperti binatang ternak. 4. Manusia bagaikan anjing. 5. Manusia seperti monyet dan seperti babi. 6. Manusia seperti kayu. 7. Manusia seperti keledai. 8. Manusia seperti laba-laba. Ma'rifatul insan atau nafsul insan, yang artinya jiwa manusia. Definisi jiwa manusia. Jiwa atau jipa berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikatnya, dalam hal ini mencakup tubuh dan ruh. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian yang akan datang. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki sifat kecenderungan pada kebaikan dan kejahatan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi, fatawwa'an lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah dia seorang yang merugi. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu terbagi menjadi 3. 1. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, dan telah mampu menolak nikmat duniawi. 2. Jiwa yang ar-ruh atau qalbun, ajam, dan akal. Tarik-penarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruh oleh ar-ra'yu atau rasio. Pijakan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah sangkaan. 3.
Jiwa yang ar-ruh atau qalbun, azam dan akalnya dikendalikan oleh hawa. Maka jiwa yang seperti itu kecenderungannya adalah al-sahwat atau semata. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma bari'u nafsi innan nafsa ka'ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi ghafurur rahim, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jiwa yang dikendalikan al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 23.